sekolah di pagi yang cerah. Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pelajaran kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas, ya Bagas, untuk memimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Semoga kita pada pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan dapat dipahami. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Anissa, hadir. Bagas, hadir. Cici, ada ya. Dika, ada. Warid, ada juga. Nindya, ya. Baik, semuanya hadir ya. Dan sepertinya anak-anak sudah siap untuk belajar dan ruangan kelas kita sudah kelihatan rapi dan bersih. Nah, untuk menambah semangat kalian semua, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional. Berikut ini tampilan dari lagunya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Apakah anak-anak masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ya, benar sekali. Materi kita pada minggu lalu mengenai integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada hari ini kita akan membahas materi mengenai ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolik Sosbud Hankam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari kedua materi tersebut ada keterkaitan, yang dimana ancaman terhadap negara dapat terjadi juga ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi harapan pada pertemuan hari ini, anak-anak dapat memahami, menjelaskan, dan menganalisis ancaman terhadap negara di bidang Ipolik Sosbud Hankam. Dan nantinya anak-anak akan melakukan diskusi kelompok. Jadi, Ibu akan menjelaskan materi hari ini mengenai ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolik Sosbud Hankam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu pengertian ancaman? Ya, silakan Bagas. Ya, bagus sekali. Jadi, pengertian ancaman akan Ibu tampilkan pada slide video pembelajaran ini. Nah, silakan disimak video pembelajarannya ya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Dari penjelasan video pembelajaran tadi mengenai pengertian ancaman, di situ ada kata-kata yang berwarna hitam. Nah, itulah indikator dari ancaman itu sendiri. Jadi, segala hal yang berkaitan dengan ketiga indikator tersebut merupakan bentuk ancaman. Nah, indikator yang pertama yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang dimana Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang sangat tinggi. Nah, kekayaan alam dan keberagaman dari bangsa Indonesia itu sendiri bisa menimbulkan potensi sekaligus tantangan. Berikut ini Ibu tampilkan peta dunia yang menggambarkan posisi silang Indonesia di tengah-tengah dunia. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah peta dunia yang menggambarkan posisi silang Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia. Indonesia juga berada di tengah-tengah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya ada macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional. Berikut ini ada tampilan video pembelajaran ini. Berikut ini ialah macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman militer. Yang kedua, ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Adapun bentuk-bentuk ancaman militer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu agresi, sabotase, wilayah, aksi teror, spionase, dan pemberontak.
Yang kedua yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer ada ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika diabaikan akan membahayakan kepada kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun bentuk ancaman non-militer yang pertama, ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi sosial budaya, dan ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Itulah macam-macam integrasi nasional yang dimana terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ancaman militer, yang kedua ancaman non-militer. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang kedua mengenai ancaman di bidang Ipolexosbud Hankam. Nah, di sini ada 5 bentuk ancaman di berbagai bidang. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, yang kedua, ancaman di bidang politik, yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi, yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya, yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Adapun faktor penyebab ancaman terhadap integrasi nasional bisa kalian lihat pada video pembelajaran berikut ini. Ada faktor penyebab ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kurangnya toleransi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Nah, itulah beberapa faktor penyebab ancaman terhadap integrasi nasional. Selanjutnya kita akan bahas ancaman bagi bangsa Indonesia dan upaya penyelesaiannya. Nah, silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Pengaruh ideologi asing sebagai akibat adanya globalisasi. Adanya upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Adapun upaya penyelesaiannya, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, mengajarkan sikap nasionalisme dan patriotisme, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, meningkatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan dan pengerahan massa. Dari luar negeri berupa tekanan politik seperti intimidasi dan blokade politik. Adapun upaya penyelesaiannya, pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara dengan baik, menyelaraskan antara hak dan kewajiban warga negara, mengutamakan kepentingan rakyat, menegakkan kehidupan negara yang demokratis, dan melaksanakan hubungan kerjasama politik dengan negara lain yang bersih dan sehat. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Masuknya barang-barang produksi luar negeri, semakin mudahnya bangsa asing menanamkan modal di Indonesia sehingga perekonomian semakin dikuasai bangsa asing. Adanya persaingan bebas, sektor perekonomian bersubsidi berkurang, dan prospek perekonomian jangka panjang memburuk. Adapun upaya penyelesaiannya, yang pertama penciptaan lapangan kerja yang memadai, mewujudkan persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi, pemberian subsidi yang memadai dan merata, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan mengutamakan pengadaan barang-barang dari dalam negeri. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Lunturnya nilai keagamaan. Adapun upaya penyelesaiannya, penanaman nilai agama sejak dini, meningkatkan penguasaan iptek, meningkatkan penguasaan skill individual, membudayakan kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan manusia dengan alam semesta, keseimbangan manusia dengan masyarakat, keseimbangan manusia dengan Tuhan, serta keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Yang kelima, ancaman pertahanan dan keamanan. Teror bersenjata, konflik SARA dalam kehidupan masyarakat, konflik komunal. Adapun upaya penyelesaiannya, membangun hubungan yang baik dengan semua negara, meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan berbagai negara,
melibatkan seluruh komponen rakyat dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, penguatan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan. Nah, itulah beberapa bentuk ancaman bagi bangsa Indonesia dan upaya penyelesaiannya yang kita dapat lakukan sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu silakan anak-anak dapat menyaksikan video contoh kasus yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Belakangan ini publik dihebohkan dengan beredarnya berita di media sosial mengenai kegiatan berbau Partai Komunis Indonesia yang seakan memberi peringatan kebangkitan PKI beserta rapat-rapat yang digelar. Hal digital karena kan? kayak telepon yang kita pakai kebanyakan tuh ya paling pakai cuma pakai buat internet apa Betul. segala macam, sementara Smartphone, jadi teleponnya lebih smart. telepon lebih smart daripada memiliki. orangnya. Ya. Kenapa? Karena ngelihat berita dikit aja langsung percaya, Ya. nggak mempelajari, nggak ngelihat sumbernya dari mana, gitu. Yang penting katanya sesuai dengan apa namanya pemikirannya, Ya. Nah, tanpa melihat narasumber ataupun isinya sendiri. Saya minta semua dipantau. Setiap kita dapat berita penangkapan kapal, itu penetapan penenggelamannya 1 minggu kemudian. Tidak ada 1 bulan, tidak ada 2 bulan, tidak ada apalagi 2 tahun. Kalau udah begitu kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita mau toleran? Direktur Riset Median Sudarto di Jakarta, Rabu, Tiongkok dianggap masyarakat Indonesia sebagai ancaman terbesar, utamanya dalam penguasaan ekonomi. Data itu berdasarkan hasil rilis survei media survei nasional Median dengan judul penelitian membedah persepsi publik terhadap ancaman dari luar negeri. Apa saja ya macam globalisasi budaya? Ayo tebak. Gaya hidup, pakaian, makanan. Gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini cenderung mengikuti kehidupan budaya barat yang jauh dari budaya-budaya Kita sendiri. Baik, jika sudah kalian menonton videonya, sekarang kalian bisa bagi beberapa kelompok yang dimana kita ada 30 siswa ya. Nah, kita bagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Nah, sekarang bisa dihitung dari yang pertama dari Anissa, Bagas, dan seterusnya sampai siswa yang terakhir. Adapun instruksi tugas analisisnya dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Berikut ini instruksi tugas analisisnya. Silakan dikerjakan bersama kelompok masing-masing dan tugasnya akan dikumpul dan dipresentasikan. Selamat mengerjakan. Oke, baik. Di sini Ibu meminta kepada perwakilan setiap kelompoknya untuk memilih satu ketua dari kelompoknya untuk dapat memastikan anggota kelompoknya dapat berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, silakan kalian diskusikan dan hasil diskusi nanti akan dikumpul dalam bentuk laporan diskusi dan presentasi kelompok. Selamat mengerjakan. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya waktu untuk diskusinya. Sekarang silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan laporan diskusinya di meja Ibu. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya ingin mempresentasikan di depan kelas. Baik, siapa yang ingin terlebih dahulu mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 2. Maju. Untuk kelompok yang lain silakan disimak dan didengarkan ya. Ya, bagus sekali kepada kelompok 2. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih telah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok yang lain yang ingin mempresentasikan lagi. Ya, silakan kepada kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain disimak dan didengarkan ya. Bagus sekali, beri aplaus kepada kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Setelah kita melakukan diskusi pada hari ini, Ibu mau minta penyimpulan dari kalian semua. Ada yang berani menyampaikan penyimpulan pada diskusi hari ini? Ya, silakan Anissa menyampaikan kesimpulannya. Baik, bagus sekali, beri aplaus kepada Anissa yang telah berani menyampaikan kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Di sini Ibu ada hadiah untuk Anissa. Baik, karena kita sudah sampai pada penyimpulan diskusi pada hari ini, di sini Ibu ada tugas mandiri untuk kalian semua. Sebelum itu, silakan dicatat terlebih dahulu pertanyaannya berikut ini. Berikut ini adalah tugas mandirinya, silakan dicatat pertanyaannya. Silakan nanti tugasnya dikerjakan di rumah ya, dan akan kita
dikumpulkan minggu depan kepada Ibu. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Baik, jika tidak ada, oh iya, untuk minggu depan silakan pelajari materi tentang wawasan Nusantara dalam konteks kesatuan negara Republik Indonesia. Baiklah, Ibu harap cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap sudah paham dan jelas ya. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Bagas untuk memimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.